Keputusan yang lambat itu tetap merupakan sebuah keputusan, hanya saja ia mahal. Oleh karenanya, hari ini kita akan membahas setelah kita menentukan mengisi semua kartu nilai orang itu, selanjutnya kita menuju ke pohon keputusan. Di mana supaya kita bisa membuat keputusan secara jelas, adil, dan juga cepat. Pada intinya, pohon keputusan ini ada dua cabang besar. Cabang pertama adalah orang-orang yang sudah melewati ambang batas yang kita buat. Maka orang-orang yang seperti ini harusnya kita pertahankan tentu saja, atau kita percepat, atau kita upgrade supaya dia bisa menjadi lebih maksimal. Nah, cabang yang kedua adalah cabang di mana di bawah ambang batas. Orang-orang yang setelah kita isi kartu nilai orangnya berada di bawah ambang batas yang sudah kita tentukan. Nah, ini ada beberapa cabang-cabang kategori yang akan muncul ketika kita bicara tentang orang-orang yang berada di bawah ambang batas. Yang pertama, orang-orang yang ada minus di bagian value. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang minus tapi di bagian value? Maka orang-orang seperti ini ketika kita akan mengevaluasi selama 30 hari ke belakang, kita menemukan minus ini selalu ada, maka ini adalah opsi terbaiknya adalah melepas. Karena kalau sudah tidak sama atau memang sangat berbeda secara value dengan perusahaan, ini akan susah bagi kita untuk merubah karena kadang-kadang ini sudah termasuk menjadi sebuah karakter. Misalkan di contoh sebelumnya kita sudah membuat trustworthy sebagai sebuah value di perusahaan. Kita ingin orang-orang yang bekerja itu bisa dipercaya. Tapi ada orang yang selalu minus di value trustworthy ini. Maka tentu saja yang terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan melepaskannya. Berikutnya akan ada beberapa opsi lain. Yang pertama adalah kalau misalkan dia fit secara values, akan tetapi dia bermasalah di bagian 3M-nya. Ini akan membuka beberapa cabang-cabang baru. Yang pertama, dia fit secara value, tapi dia no di bagian M yang pertama, atau dia kurang atau tidak memahami peran dan tanggung jawab yang dikasih di kursi tersebut. Apa yang harus dilakukan ketika dia fit secara value tapi kurang di bagian M yang pertama atau tidak memahami? Maka yang harus kita lakukan terhadap orang-orang seperti ini adalah memberikan coaching selama 30 hari. Sehingga nanti kita akan mengevaluasi dalam waktu 30 hari ini apakah akan bisa di-upgrade menjadi yes atau tidak. Cabang berikutnya yang akan terjadi adalah ketika dia sudah fit secara value tapi dia no di bagian M yang kedua, atau alias dia tidak mau sebenarnya. Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang seperti ini? Pada umumnya biasanya ini harus kita lepas karena kita tidak akan bisa membuat orang menjadi mau terhadap sebuah pekerjaan seandainya memang dia benar-benar tidak mau. Ada orang yang sering bilang bahwa kita tidak bisa menolong orang yang memang tidak mau ditolong. Nah, sehingga memang orang-orang yang memang tidak mau terhadap posisi tertentu, maka memang sebaiknya memang dilepas. Tapi memang kalau misalkan kita sebagai business owner atau pemilik bisnis masih merasa ragu misalkan, ketika ragu itu muncul, maka kita harus memberikan treatment, misalkan selama 7 hari, kita akan mengkonfirmasi ulang apakah memang orang-orang ini benar niat atau memang nggak niat terhadap pekerjaannya. Maka kalau setelah menemukan itu, barulah kita bisa memutuskan bahwa ini memang benar-benar nggak mau, maka dia harus dilepas. Cabang yang berikutnya adalah ada orang-orang yang secara value itu fit, tapi dia kurang di bagian M yang terakhir, atau dia no di bagian mampunya. Ini apa yang harus dilakukan? Nah, kalau untuk kategori seperti ini harus ditanya, apakah mau dan bisa dilatih selama 30 hari untuk posisi tersebut, untuk di-upgrade di posisi tersebut. Kalau kita atau mereka jawabannya bisa, maka kita akan memberikan dia coaching selama 30 hari ke depan. Supaya dia level kemampuannya itu bisa berubah jadi yes, bukan no lagi. Ketika jawabannya tidak, maka ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah dia bisa dipindahkan ke posisi yang lain, dirotasi ke posisi yang berbeda, di mana dia memang punya kemampuan itu. Kalau tersedia posisinya. Kalau memang setelah kita carikan dia posisi ternyata tidak ada yang pas, maka opsinya balik lagi ke opsi yang pertama, yaitu ya pasti dilepas saja, dipecat berarti. Itulah beberapa cabang-cabang keputusan yang harus Anda ambil setelah mengisi dan mempelajari kartu nilai orang yang sudah Anda bikin.